Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Bisa saja kesehatan yang hari ini kita miliki akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelapangan dari rezeki, dan bisa saja rezeki itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Bisa saja besok, ataukah minggu depan, ataukah bulan depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil orang-orang yang kita cintai tersebut. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita sakit, ketika kita kekurangan harta, ketika kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, apakah kita masih menjadi hambanya Allah yang selalu patuh dan taat kepadanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah menarik itu semua dari kita? Nah, disitulah akan membuktikan seorang hamba itu jujur ataukah tidak jujur dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan kalimat keimanan dalam keadaan mereka tidak diuji dan dicoba? Dan sungguh kami telah menguji dan mencoba mereka sebagaimana orang-orang yang telah diuji sebelum mereka. Dan Allah ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Dan tidak ada sesuatu perkara yang akan menguatkan hati seorang hamba melebihi dari mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki akidah yang bersih, memiliki akidah yang suci. Disitulah seorang hamba dia akan bersyukur ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, dan dia akan ridha ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepadanya. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita akan membahas tentang akidah, dan kita akan membahas tentang at-tauhid, yang itu akan menjadi sumber kebaikan dunia dan akhirat seseorang. Kalimat tauhid dan kalimat akidah adalah sebuah kalimat yang sudah cukup sering kita dengar, tapi tidak ada masalah untuk kita mengulangi kembali. Para ulama ketika mereka membahas tentang akidah, ya, akidah itu diambil dari kalimat al-aqdu, kalimat aqdu, yang artinya adalah mengikat sesuatu, yang apabila sesuatu itu telah terikat maka dia akan sulit untuk terlepas, karena dia saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, itu dari sisi bahasa. Makanya ketika seseorang melakukan jual beli, ya, atau melakukan pernikahan, itu namanya apa? Al-aqad. Ya, ada ikatan di situ, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kokoh. Seseorang ketika dia menjual sebuah barang, ya, dan kemudian si B membeli barang tersebut, itu sudah ada ikatan yang sangat kuat. Ya, si pembeli, ya, atau si penjual itu tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain. Dan juga si pembeli tidak bisa mengembalikan barang tadi karena jual belinya sudah selesai. Ya, nah begitu juga pernikahan. Ya, seorang laki-laki haram melihat seorang perempuan, apalagi bersentuhan dengan perempuan. Namun ketika si perempuan itu telah dinikahi dengan akad, ya, maka menyentuh perempuan tadi menjadi sebuah ibadah. Bisa dipahami, ya? Kemudian adapun dari sisi istilah, para ulama mengatakan bahwasanya al-aqidah hiya ayyumina al-muslimu imanan sadiqan jaziman la yujad adna syakkin fihi. Mereka mengatakan bahwasanya akidah adalah keimanan seorang muslim dengan iman yang jujur, dengan iman yang pasti, ya, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Itu namanya akidah.
Nah, perlu diketahui di sini para hadirin, para ulama membedakan antara syak dalam ibadah dengan syak di dalam al-akhbar atau dalam keimanan. Syak itu artinya keraguan. Taib. Seseorang ketika dia sudah berwudu tadi salat maghrib. Taib. Nah, ketika dia akan melakukan salat isya, datang keraguan. Ini saya tadi batal atau belum? Ya, saya sudah buang angin atau tidak? Taib. Nah, keraguan yang datang dalam bab ini itu tidak bisa menghilangkan apa? Keyakinan. Taib. Al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, kecuali pasti tadi dia kentut, itu baru dia berwudu kembali. Tapi kalau kayaknya, sepertinya, maka ini tidak bisa menghilangkan keyakinan tadi. Nah, ini para hadirin tidaklah masuk ke dalam semua bab ilmu, itu hanya masuk dalam bab ibadah. Akan tetapi dalam babul akhbar, dalam bab al-i'tiqad, asyak, keraguan itu memberikan pengaruh kepada keyakinan. Ya, keraguan itu memberikan pengaruh kepada keyakinan. Saya yakin Rasulullah SAW sebagai Rasulnya Allah, tetapi saya ragu 2% saja, saya ragu. 98% yakin Nabi Muhammad itu Rasulnya Allah, ada 2% saya ragu. Nah, 2% keraguan dia terhadap Rasulullah SAW itu bisa memberi pengaruh yang 98%. Bisa dipahami? Dan begitu juga misalnya seseorang yakin, saya yakin Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya, Allah zat yang saya sembah, saya yakin 99,5%. 0,5% dia ragu di situ. Tapi ini berpengaruh kepada keimanannya, berpengaruh kepada keimanannya. Nah, asyak yu'athir fi i'tiqadihi. Keraguan itu bisa menghilangkan, bisa memberikan pengaruh kepada keyakinannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala engkau ragu yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? Jadi harus dibedakan. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan, saya yakin Allah Subhanahu wa taala yang zat yang saya sembah 97%. Oh, enggak ada masalah. Yang ragu cuma 3%. Dan terragu, al-yakin la yazul bisyak. Ini enggak dipakai dalam bab al-i'tiqad. Ini enggak dipakai dalam bab keyakinan. Misalnya ada seseorang berkata, saya ada 77 dalil adanya Allah. Ada 77 dalil adanya Allah. Ini baik atau enggak baik? Baik enggak? Hah? Nah, sesuatu itu didatangkan dalil supaya lebih menambahkan keyakinan, kan? Betul enggak? Ya, berarti kalau seandainya dia tidak bisa mendatangkan dalil yang lebih banyak, dia ragu dengan ketuhanannya, demikian. Ya, Abu Lahab aja enggak perlu dalil 77 adanya Allah. Ya, itu hanya orang-orang ahlul kalam yang mereka mencari sesuatu yang itu sudah jelas keyakinannya. Makanya dulu di zaman salaf ada seorang ahlul kalam, ketika dia berkata, saya memiliki sekian puluh dalil adanya Allah. Kemudian kata nenek-nenek, celaka kamu. Ya, celaka kamu. Ya, adanya Allah itu fitrah, sesuatu yang tidak ada keraguan, ya, keimanan di hati Abu Lahab, sementara engkau butuh sekian puluh dalil adanya Allah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala engkau ragu yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Bisa dipahami ya? Jadi ibaratnya seseorang berkata, dalilnya ada langit. Dalilnya ada langit. Dalilnya ada matahari. Ini kira-kira orang sehat atau enggak? Hah? Dalil ada langit. Sehat enggak kira-kira? Sesuatu yang sudah jelas, apalagi itu mau cari dalilnya? Itu langit sudah ada di atas kepala kamu. Matahari itu sudah kamu lihat, dari dalil apa lagi kamu mau cari? Ya, makanya ada sebagian orang terkadang ya dia lihat, wah ini awan ini bertuliskan la ilaha illallah.
Wah, itu di bulan itu seperti orang sedang sujud. Wah, ini di ikan ada tulisan Allah. Wah, di pohon ini ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah gimana kalau seandainya nanti kalau awan tiba-tiba berbentuk seperti salib? Gimana coba? Ya, atau tiba-tiba nanti di ikan ada seperti Yesus. Terus mengurangi keraguan, mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Mau ada bulat, mau ada tulisan la ilaha illallah, kayak ada bentuk ini, kayak nggak ada urusan sama kita. Ya, tidak menambah keyakinan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya kita lihat Allah itu berbentuk salib, tetap Allah itu hak dan itulah sebuah kebatilan. Ya, karena keyakinan itu sudah ada pada hati seorang mukmin. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh bahwasanya seorang muslim dia beriman dengan iman yang jujur, yang pasti, yang tidak ada sedikit pun keraguan pada perkara tersebut. Dalam bab-bab yang pertama, birububiyatillahi ta'ala, terhadap rububiyahnya Allah. Yang kedua, bi annal ibadata wa wahdahu alladhi yastahiqquha, bahwasanya ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sabit bagi Allah. Dan kita beriman kepada malaikatnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman kepada kitab-kitab as-samawiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari perkara-perkara keimanan. Nah, di sana para hadirin dan hadirat, para ulama al-mutaqaddimin, ulama yang terdahulu dan ulama di zaman sekarang, mereka membedakan ya pembahasan akidah dengan pembahasan tauhid. Ulama al-mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, ketika mereka membahas tentang tauhid, masuk di dalamnya apa? Sebelum saya jelaskan, ya, misalnya kita akan bahas masalah tauhid. Apa yang ada di benak kepala antum? Kita akan bahas masalah apa? Masalah tauhid, masalah syirik, kan begitu kan? Kita akan membahas masalah akidah. Apa yang ada di benak antum? Apa yang akan kita bahas? Masalah nama-nama Allah, masalah sifat-sifat Allah, tentang nikmat kubur, tentang adab kubur, tentang iman kepada Rasul. Kan seperti itu ya. Nah, ulama al-mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, ketika mereka menulis misalnya kitab kitab tauhid, ya misalnya Ibnu Mandah menulis kitab tauhid, dan juga para ulama-ulama terdahulu menulis kitab tauhid, maka isi di dalamnya yang mengenai tentang tauhid al-uluhiyah, dan juga di dalamnya membahas tauhid al-asma wa sifat. Kita akan dapatkan dalam kitab tauhid. Tetapi ulama al-mutaakhirin, ulama yang datang belakangan, ya setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab dan setelahnya, kalau dibahas dalam masalah akidah, di situ pembahasannya tentang apa? Tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang keyakinan kepada Rasul, keyakinan kepada malaikat, ya tentang masalah iman. Nah, ketika membahas tentang tauhid, apa yang akan mereka bahas? Mereka akan bahas tentang ya hak-hak Allah, membahas tentang syirik, syirik kecil dan syirik besar. Bisa dipahami ya? Jadi ada perbedaan ya pandangan atau perbedaan bahasa yang dibahasakan oleh ulama-ulama mutaqaddimin dengan ulama-ulama al-mutaakhirin. Bisa dipahami ya? Saya ulangi kembali. Ulama al-mutaqaddimin. Mutaqaddimin artinya apa? Ulama yang telah lalu. Ketika mereka membahas tentang tauhid, apa yang mereka bahas? Ya, apa yang mereka bahas? Mereka membahas tentang asma dan sifat Allah, membahas tentang iman kepada hari akhir, membahas tentang iman naik ataukah turun, juga membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Nah, ulama al-mutaakhirin, kalau antum misalnya mau mencari pembahasan tentang bersumpah dengan selain nama Allah, antum akan cari dalam kitab akidah ataukah dalam kitab tauhid? Dalam kitab apa? Membahas tentang syirik, tentang bersumpah dengan selain nama Allah. Antum cari di kitab tauhid atau di kitab akidah? Kitab tauhid. Kalau antum ingin membantah ahlul kalam, ya mereka menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah, antum cari kitab tauhid atau kitab akidah? Kitab akidah. Bisa dipahami? Tapi kalau kita merujuk kepada kitab ulama mutaqaddimin, antum membahas tentang syirik, kemana antum cari? Kitab tauhid. Faham?
Jadi kalau mereka membahas masalah tauhid, ulama mutaqaddimin itu sifatnya lebih umum. Adapun ulama mutaakhirin mereka memisahkan antara pembahasan tauhid dengan pembahasan akidah. Walaupun secara definisi ya, maka itu kembali kepada keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ulama al-mutaqaddimin. Apa artinya mutaqaddimin? Taib, ulama yang dulu. Mereka membagi tauhid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tauhid al-ma'rifah wal itsbat, yang kedua tauhid talab al-qasd. Adapun ulama mutaakhirin ketika mereka membagi tauhid, mereka sebutkan ada berapa tauhid? Ada 3, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Taib, ini menyebutkan 2, ulama mutaakhirin menyebutkan berapa? Menyebutkan 3. Taib. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid al-ma'rifah wal itsbat? Al-ma'rifah artinya adalah perkenalan. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membangkitkan mereka. Taib, ini istilah ulama mutaqaddimin dengan tauhid apa? Al-ma'rifah. Kalau istilah ulama mutaakhirin menyebutkan dengan tauhid apa? Tauhid apa? Hah? Tauhid apa? Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Ulama mutaqaddimin memberi nama apa? Al-ma'rifah. Taib, yang kemudian tauhid al-itsbat. Itsbat itu artinya adalah menetapkan. Artinya bahwasanya apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, kita cukup untuk menetapkan. Allah tetapkan demikian, itu yang kita tetapkan. Rasul menetapkan A yang kita tetapkan. Maka di sini tidak ada akal dan logika manusia untuk menetapkan apa? Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa dikaitkan dengan Al-Qur'an, tanpa dikaitkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, seseorang akan mengetahui sesuatu itu hakikatnya pertama dia melihat langsung. Oh, ini bentuknya. Atau ada orang lain yang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya hakikatnya demikian. Baik. Atau yang ketiga, ada sesuatu yang menyerupai sesuatu tadi, sehingga kita bisa logikakan, oh maksudnya seperti ini, oh maksudnya seperti ini. Bisa kita logikakan dengan akal kita, karena ada sesuatu yang menyerupainya. Nah, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pertama, apakah ada di antara kita yang melihat Allah? Tidak ada satupun di antara kita yang melihat Allah. Apakah ada seseorang yang mengkhabarkan kepada kita yang dia pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah tidak melihat Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, maka dia telah salah. Tetapi Rasulullah dikhabarkan kepada kita, Rasulullah dikhabarkan oleh Allah untuk kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat demikian. Rasul tidak menyebutkan kepada kita bagaimananya, itu enggak ada. Bisa difahami? Dan yang ketiga, apakah ada yang menyerupai Allah? Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Nah, kalau seandainya kita tidak melihat Allah, tidak ada juga manusia yang mengkhabarkan kepada kita bagaimana hakikat Allah, dan juga tidak ada satupun yang menyerupai Allah, maka tidak bisa kita gunakan akal dan logika kita untuk menggambarkan tentang Allah Rabbul Alamin, kecuali dengan jalan apa? Itsbat. Hanya jalan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akal dan logika manusia itu akan berbeda-beda kondisi dan keadaannya, sesuai dengan apa yang dia fahami dan sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Saya sering mencontohkan, Bapak dan Ibu-ibu,
30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ya saya sampaikan kepada salah seorang di antara antum di sini, tolong kirimkan kepada saya file ya dalam waktu 1 jam dari Bali ke Aceh. File 30 tahun yang lalu apa itu? Lembaran-lembaran yang tersimpan dalam map-map kan, betul nggak? Disuruh dikirim dari Bali ke Aceh 1 jam. Kira-kira logis atau enggak? Sehat nggak kira-kira orang yang meminta ini? Pak, ini saya dari rumah ke kantor pos itu butuh waktu sekian jam. Belum lagi ngantri, belum lagi dari pos dibawa dari Bali dibawa ke Jakarta, Jakarta dikirim ke Aceh. Minimal berapa minggu? 1 minggu. Kalau gitu. Tetapi di zaman sekarang ini file tolong kirim ke Amerika. Kira-kira berapa lama sampainya? Berapa lama? 1 menit sudah sampai. File itu, lembaran-lembaran itu sudah disimpan dalam satu PDF. Dia minta emailnya, diisi email, kirim. Gak sampai 1 menit sampai. Iya. Nah, sesuatu yang gak masuk akal kepada kita 30 tahun yang lalu masuk akal hari ini. Sesuatu yang itu diingkari oleh akal 30 tahun yang lalu, ya, maka diterima oleh akal hari ini. Bisa dipahami? Orangnya orang yang sama, akalnya akal yang sama, tetapi datang kepadanya pengetahuan yang berbeda. Nah, kalau seandainya perkara dunia saja, sesuatu yang itu bisa kita ingkari dulu dan hari ini kita tetapkan, lah bagaimana lagi Anda akan menggunakan akal dan logika Anda untuk menerima ataukah menolak dari sifat-sifat Allah, atau yang menggambarkan tentang sifat-sifat Allah sesuatu yang tidak pernah Allah khabarkan dalam Al-Quran dan tidak pernah dikhabarkan oleh Nabi SAW, sehingga tidak ada jalan bagi seorang pun secerdas apapun dia kecuali hanya sekedar itsbat. Apa artinya? Menetapkan. Makanya kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, Allahil bayan wala rasul balak wa alaina taslim. Allah yang menurunkan agama ini. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan saja. Rasul gak punya hak untuk berbuat A, berbuat B, berbuat C, berbuat D. Rasul gak punya hak. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik fa in lam tafal fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, maka engkau tidak akan menyampaikan risalah ini. Tugas Rasul cuma menyampaikan. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail selesai membangun Ka'bah. Ini Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam selesai dibangun oleh Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim. Terus ibnu Khalilillah, anaknya kekasihnya Allah, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Keduanya berdoa kepada Allah, Arina manasikana, ya Rabb kami, perlihatkan kepada kami bagaimana cara kami melakukan ibadah. Ya, jadi setelah mereka bangun Ka'bah, mereka nggak berbuat sendiri ibadahnya. Mereka merancang sendiri cara beribadah kepada Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Tidak, mereka nggak punya hak. Ketika mereka menyadari mereka tidak punya hak, disitulah mereka memohon kepada Allah, Arina manasikana, ya Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara kami melakukan manasik haji. Lah kalau seandainya Khalilullah, ibnu Khalilillah tidak punya hak dalam agama ini untuk berbuat sesuatu, apalagi saya, apalagi kita manusia, nggak ada hak. Tugas kita sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, wa alaina taslim, kita cuma terima. Ya, Allah perintahkan demikian, demikian kita lakukan. Allah khabarkan A, itu yang kita yakini. Allah tidak mengkhabarkan, ya udah jangan kita berbicara sesuatu yang tidak dikhabarkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka disitulah keselamatan bagi seseorang. Bisa difahami ya? Dan pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat, atau istilah para ulama al-mutaqaddimin, tauhid al-itsbat, menetapkan, itu dibahas dalam buku-buku akidah menurut istilah ulama mutaakhirin dan dibahas dalam kitab tauhid menurut ulama al-mutaqaddimin. Bisa difahami? Makanya itu disebut dengan al-itsbat. Kemudian yang kedua,
para ulama terdahulu mereka menyebutkan tauhid at-talab wal qasad. Talab artinya adalah permintaan, al-qasad artinya adalah tujuan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita dalil-dalil yang sifatnya permintaan. Apakah itu sifatnya perintah ataukah sifatnya larangan? Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah dan jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Karena Allah menciptakan manusia tujuannya untuk mereka menghambakan diri kepada Allah. Berarti tauhid ar-rububiyah itu keterkaitannya dengan apa? Dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kalau tauhid al-uluhiyah itu terkaitan dengan perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Paham enggak? Saya ulangi kembali. Tauhid ar-rububiyah itu terkaitannya dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Baik, kembali kepada perbuatan Allah. Nah, tauhid al-uluhiyah itu keterkaitannya dengan apa? Dengan perbuatan hamba, doanya hamba, salatnya hamba, khaufnya hamba, rojaannya hamba, tawakalnya hamba, khaufnya hamba kepada siapa? Tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada kita untuk kita murnikan itu hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Bisa difahami ya? Nah, para ulama al-mutaakhirin mereka menyebutkan dengan nama tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Baik. Nah, kenapa mereka membedakan, menyebutkan dengan jumlah yang berbeda antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-asma wa sifat? Karena bisa jadi di zaman dahulu orang tidak banyak menolak daripada tauhid al-asma wa sifat. Tapi setelah buku-buku Yunani, buku-buku ilmu filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian banyak orang-orang dari kalangan ahlul kalam menjadikan istilah-istilah atau logika-logika orang-orang filsafat ini mereka masukkan dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibagilah tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, kemudian teman-teman semuanya, apa yang menjadi sebab ya orang-orang hari ini sangat membenci dengan pembagian tauhid tadi? Sampai-sampai mereka menyamakan antara tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sama seperti tauhid trinitas. Ya, sebenarnya yang membuat mereka sangat benci dengan pembagian tauhid ini karena dengan inilah akan membongkar kedai kesyirikan yang mereka lakukan. Karena mereka selalu berdalih, kami ini sholat, kami yakin Allah yang menciptakan, kami yakin Allah memberikan rezeki, kami yakin Allah yang menghidupkan kami yakin Allah yang mematikan kami yakin Allah yang membangkitkan kami. Kenapa kalian mengatakan kami berbuat syirik? Kenapa kalian memusyrik-musyirikkan kami? Iya, kami hanya mendatangi wali-wali tadi, mendatangi kuburan-kuburan para wali, kami meminta hajat kepada mereka, memohon kepada mereka, karena kami banyak berbuat dosa, mereka orang-orang yang suci, supaya doa kami bisa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perbuatan mereka tersebut bersamaan dengan keyakinan mereka Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, sehingga kamu jangan menyalahkan perbuatan karena seorang muslim kami ini. Faham di sini? Jadi ketika kita di paling ulama membahas ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ketika Anda yakin kepada rububiyahnya Allah, Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta. Namun ketika Anda memalingkan ibadah Anda kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat rububiyahnya Anda di sini. Tidak bermanfaat Anda meyakini Allah yang menciptakan, tidak bermanfaat Anda meyakini Allah memberikan rezeki. Demikian hujjah yang Allah Subhanahu wa taala utarakan atau tekan orang-orang musyrikin di zaman dahulu ketika mereka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Iya, kemudian Allah menghujahi mereka, kalau seandainya kalian meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, kenapa kalian menyembah kepada Lata dan Uzza? Kenapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya?
Bukankah ini bentuk kontradiksi setelah kalian meyakini Allah yang menciptakan, tapi justru kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa dipahami para hadirin? Jadi ini sebenarnya pembagian para ulama terhadap tauhid ini adalah ya cambukan yang sangat kuat kepada orang-orang yang mereka melegalkan kesyirikan dan kemudian mereka berdalih, kami meyakini Allah yang menciptakan kami meyakini Allah yang menghidupkan kami, bahkan kami haji, bahkan kami umrah, bahkan kami bayar zakat, bahkan kami sholat kepada Allah. Kenapa kalian mengatakan perbuatan kami musyrik? Ya kami cuma mendatangi kuburan itu. Orang musyrik dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan tersebut. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembah Lata, menyembah Uzza dan menyembah Manat, mereka mengatakan kami tidak menyembah Lata dan Uzza ini, tetapi hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami meyakini Allah yang menciptakan, kami meyakini Allah memberikan rezeki kepada kami meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi kan banyak dosa, kami banyak berbuat kezaliman. Orang-orang soleh inilah akan menyampaikan doa kami kepada Allah. Itu argumentasinya mereka. Apakah argumentasi mereka dibenarkan oleh Allah? Tidak. Justru Allah mengatakan innallaha la yahdi man wa kadhimun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang mereka berdusta dan mereka yang kufur kepada Allah. Kufurkan orang-orang yang tujuannya adalah Allah, tapi mereka menggunakan wasilah-wasilah yang sudah dibolehkan dan dibenarkan di dalam agama. Oleh karena itu teman-teman semuanya, para hadirin hadirat, untuk menyempurnakan faedah yang saya sampaikan di malam hari ini, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu syirik. Karena di sini sangat banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang untuk membenarkan keyakinan-keyakinan mereka. Ya, dan kita harus memiliki ilmu terhadap perkara tersebut. Iya, teman-teman, pembahasan yang terkait tentang keluarga, yang terkait tentang akhlak, yang terkait tentang adab, yang terkait tentang menjadi seorang tetangga yang baik, ini hal yang baik untuk dibahas. Tetapi syubhat tentang permasalahan ini hampir dibilang tidak ada. Akan tetapi pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang tauhid, ya, itu akan selalu ada syubhat-syubhat yang akan dilontarkan oleh sebagian orang untuk merancungkan pemikiran kita terhadap prinsip agama ini, ya, terhadap prinsip agama ini, sehingga mereka melegalkan hal-hal yang itu bertentangan dengan agama. Maka ketika itu ada sesuatu yang akan memberikan syubhat dan memberikan keraguan terhadap akidah kita, maka itulah sesuatu yang harus sering itu diulang-ulang agar kita faham dari mana apa yang mereka inginkan dari ucapan-ucapan mereka tadi. Baik. Nah, para ulama ketika mereka menyebutkan tentang asyirku, apa itu syirik? Ya, karena ketika kita membahas tentang syirik, akan ada di benak orang syirik itu adalah ketika saya ruku dan sujud kepada selain Allah, ketika saya meyakini Tuhan itu ada 2, ketika saya meyakini Tuhan itu ada 5, baru saya syirik. Ada pun datangnya saya ke kuburan, datangnya saya ke dukun, saya percaya dengan tukang ramal, itu tidak dianggap syirik karena saya meyakini Allah yang menciptakan ini semuanya. Ya, maka syubhat ini akan bisa terbantahkan ketika kita paham apa hakikat syirik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman bin Abdullah al-Syekh, beliau mengatakan asyirku wa tashbih lil makhluqin bil khaliq ta'ala wa taqaddasa fi khasa'isihi ilahiyah. Ya, atau istilah yang lain mereka mengatakan asyirku tashbihun lil khaliq wal makhluq wa ya min khasa'isillah. Ketika seorang hamba menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah, maka disitulah dia dianggap telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ketika seseorang menyamakan antara Allah dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah, maka itu disebut dengan syirik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah in kunna lafi dhalalin mubin itnusawwitum birabbil alamin. Orang yang menyembah pada selain Allah dan kemudian yang dia rela dan ridho disembah, yang hari ini mereka saling menggantungkan satu dengan yang lainnya dan kemudian dikumpulkan oleh Allah dalam neraka.
Ketika keduanya dikumpulkan oleh Allah dalam neraka, si yang menyembah berkata, Allah, demi Allah kami berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Ibnu Sawikan, dikarenakan kami menyamakan kalian dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebutkan contoh supaya lebih jelas dan lebih gamblang. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Hunain, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang mereka baru masuk Islam melihat ada sebagian orang-orang musyrikin, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon tadi untuk mengambil keberkahan ya dari pohon tadi. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana datal anwad kama lahum datal anwad. Ya Rasulullah, jadikanlah kepada kami datal anwad sebagaimana mereka punya datal anwad. Baik, sebelum saya lanjut, para hadirin dan hadirat, pohon itu bisa nggak memberi manfaat untuk kita? Bisa. Baik, kapan pohon itu bisa memberikan manfaat kepada kita, hal yang dibolehkan? Dan kapan pohon itu memberikan manfaat, yaitu hal yang tidak dibolehkan? Baik, saya sebutkan dua contoh. Pertama, saya berteduh di bawah pohon ini. Kalau seandainya nanti turun hujan, saya bisa berlindung di bawah pohon ini. Ya, atau saya berdiri di bawah pohon ini, nanti kalau seandainya datang harimau atau hewan buas, saya bisa naik ke atas pohon sehingga saya bisa aman. Ini satu. Yang kedua, saya berdiri di bawah pohon ini. Ini pohon punya keistimewaan. Ini pohon punya kelebihan. Kalau saya sering-sering berdiri di pohon ini, maka hajat-hajat saya akan bisa saya dapatkan. Dia akan bisa memberikan manfaat untuk saya. Dia bisa menghilangkan segala kemudaratan untuk saya. Dia bisa memberikan semua apa yang saya minta. Sama-sama manfaat ya. Yang satu manfaat, yang kedua manfaat. Yang pertama boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua tidak boleh. Kenapa? Kenapa syiriknya? Kenapa syirik? Karena apa yang dia yakini itu hanya mampu diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebutkan contoh yang kedua supaya lebih jelas dan gamblang. Ada penjual es. Baik, ketika dia sudah siap dengan esnya, gerobaknya dan semisalnya, dia mau keluar dari rumahnya. Tiba-tiba hujan lebat turun. Akhirnya nggak jadi, dia masukkan es krimnya kembali ke dalam kulkas. Tapi yang satunya, dia mau keluar, matahari terik sekali, panas. Tiba-tiba suara burung gagak. Oh, nggak jadi saya keluar, nggak jadi saya jual. Dia simpan. Yang pertama boleh atau tidak? Pertama boleh atau tidak? Yang kedua, kenapa nggak boleh? Tapi kalau yang pertama ada pengaruhnya jelas. Orang kalau yang musim dingin nggak carinya es krim, tapi carinya yang panas-panas. Lah ini suara burung gagak, apa efek kepada kamu? Nggak ada efek sama sekali. Ketika Anda meyakini sesuatu yang tidak ada efek, yang kemudian Anda jadikan itu sebagai sebab, itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa dipahami ya? Nah, sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam tadi, mereka meminta, ya Rasulullah, ij'al lana datal anwad kama lahum datal anwad. Mereka minta pohon tadi sebagai bentuk perlindungan yang sifatnya boleh untuk hujan dan lain sebagainya, pohon bisa memberikan, atau sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pohon. Yang mana? Yang kedua, Pak. Baik, perhatikan baik-baik. Mereka secara lafaz minta pohon, tetapi Rasulullah SAW ketika mengingkari perbuatan mereka, Rasulullah SAW mengatakan, qultum walladhi nafsi biyadi kama qala qaum Musa, ya, demi zat yang jiwa keberada di tangannya, bahwasannya ucapan kalian sama persis seperti ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Apa kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa? Mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Saya ingin tanya kepada antum semuanya, para sahabat minta Tuhan atau tidak secara lafaz? Secara lafaz mereka nggak minta Tuhan, yang mereka minta apa? Pohon. Tetapi Rasulullah menghujahi mereka minta Tuhan. Dia minta Tuhan secara sebab, secara makna. Di mana yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan kemudaratan itu hanya siapa?
Allah ketika dia meyakini bahwasanya pohon itu bisa memberikan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat, yang itu haknya Allah tabaraka wa taala, mereka telah meyakini pohon itu sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berhujjah dengan ayat ij'al lana ilahan kama lahu aliyah. Bisa difahami? Iya, jadi saya ulangi kembali. Iya, syirik itu tidak mesti dia mengatakan Tuhan saya dua, nggak mesti dia mengatakan Tuhan saya tiga. Tapi ketika dia memiliki keyakinan sesuatu itu haknya Allah diberikan kepada makhluk, maka dia telah menjadikan makhluk itu sekutu bagi Allah Rabbil Alamin, walaupun dia tidak menamakan itu sebagai Tuhan. Contoh yang kedua, supaya lebih jelas apa yang saya ingin sampaikan. Kita sholat dulu ya. Sholat dulu nanti baru lanjut. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita di sisi yang kedua ini, dan kita belum masuk ke inti pembahasan kita ya, jadi diharapkan bersabar saat. Dalil yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang hakikat dari kesyirikan, adanya taswiyah, penyerupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Disebutkan sebuah riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi unuqi salibun min dhahabin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di leherku ada salib. Ya, aku memakai salib yang terbuat dari emas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Hatim, copot dari lehermu. Sesungguhnya ini merupakan al-wathan. Inilah wathan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya orang-orang Nasara, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan menjadi rahib-rahib mereka sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah membaca ayat ini, Adi berkata, amma innahum lam yakunu yabudunahu. Ya, orang-orang Nasara, mereka tidak menyembah kepada pendeta-pendeta mereka. Ya, mereka tidak menyembah kepada rahib-rahib mereka. Kenapa? Al-Quran mengkhabarkan bahwasanya pendeta-pendeta tersebut diibadahi. Paham nggak? Jadi yang ada di kepala, yang ada di benaknya Adi bin Hatim, yang namanya Tuhan itu ketika dia disujudi, dirukui, dikatakan sebagai Tuhan. Perhatikan, apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW berkata, alaysa yuharrimuna ma halallah. Bukankah orang-orang Nasara mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kemudian mereka mengikuti apa yang diharamkan oleh pendeta mereka? Dan bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu dan pendeta mereka ikut menghalalkan, dan kemudian mereka menghalalkan apa yang dihalalkan pendeta mereka? Perhatikan, haknya Allah apa di sini? Hak yang khusus milik Allah. Allah lah yang menentukan halal dan haram. Allah lah yang menentukan tentang itu semuanya. Nah, ketika seseorang memiliki keyakinan bahwasanya makhluk itu menentukan halal dan haram, yang kemudian diikuti, ditaati seperti ditaati Allah Tabaraka wa taala, maka dia telah menjadikan sesuatu itu apa? Tandingan bagi Allah Tabaraka wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadahnya orang-orang Nasara kepada pendeta-pendeta mereka. Ya, nah apa yang ada di benak Adi bin Hatim, itulah yang mungkin yang ada di benak orang-orang hari ini. Kok tega kamu mengatakan bahwasanya kami punya Tuhan selain Allah?
Kami yakin Allah itu satu, yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Ya, kami cuma sekedar menjadikan wali-wali itu sebagai penengah antara kami dengan Allah. Kami meminta kepada mereka, memohon kepada mereka agar mereka menyampaikan doa kami kepada Allah. Cuma itu saja. Itulah bentuk peribadatan ya kalian kepada wali-wali tadi, di mana kalian menyamakan hak yang khusus milik Allah diberikan kepada makhluk. Bisa dipahami ya? Baik. Contoh yang ketiga, ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam. Ya, setelah beliau masuk Islam, beliau kembali ke negeri, ke kampung beliau di arah negeri Yaman. Nah, di negeri Yaman ini ada sebuah sungai, ya, pantang buat mereka untuk mandi di situ. Jadi mereka punya keyakinan, ya siapa yang mandi di situ itu akan bisa memberikan mudarat kepada mereka. Kalau seandainya orang takut mandi sungai karena sungainya dalam, arusnya kencang, boleh atau tidak? Boleh ya. Tapi ini ada keyakinan-keyakinan yang lain. Hanya mungkin nakal, bisa dimandi, bisa ngambil minum di situ dan lain sebagainya. Tapi mereka punya pantangan untuk tidak boleh mandi di situ. Itu keyakinan mereka, dan keyakinan mereka bertahun-tahun. Tufail bin Amr ad-Dawsi pada saat itu baru belajar bersama Rasulullah SAW belum sampai 1 bulan, belum sampai 2 bulan mungkin. Waktu yang sangat singkat. Akan tetapi ketika beliau kembali ke kampung halamannya, itu yang pertama kali disinggung oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, jadi jangan sampai teman-teman semuanya kita udah ngaji sunnah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ngerti akidah, nggak ngerti prinsip-prinsip Islam, nggak mengerti asal daripada dakwah. Ya, karena terkadang sebagian orang mereka ikut tren di dalam memberikan isi kajian. Ya, jadi kalau bahas tauhid takutnya zamannya nggak ada. Ya, jadi kalau bahas masalah akidah terlalu keras. Buat orang awam itu sulit. Ya, nah itu mungkin ya kalau dia mengkhabarkan hal demikian, ya di awal-awal oke, ini cuma terus menerus. Ya, akhirnya orang sering menangis di dalam kajiannya tapi nggak ngerti tauhid, nggak ngerti akidah. Inilah sesuatu yang fatal para hadirin hadirat. Rasulullah SAW ketika mendidik sahabat-sahabatnya, baru beberapa bulan beliau belajar dengan Rasul, pulang ke negerinya yang disinggung apa? Asasnya ini. Iya, dia ajak bapaknya masuk Islam, ajak ibunya masuk Islam, kemudian dia ajak istrinya masuk Islam. Setelah istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, mandilah engkau di syarra itu, mandi di situ. Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, kau tidak takut ini tempat akan memberikan mudarat untuk saya? Ini sudah menjadi keyakinan untuk kita, sudah menjadi turun-temurun, ini akan memudaratkan saya. Subhanallah. Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, idhabi waghtasili, pergi engkau mandi di situ. Sesungguhnya itu tidak bisa memberikan mudarat kepada engkau, karena itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan menjamin dia tidak akan bisa memberikan apapun kepada engkau. Demikian hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang ditekankan oleh Rasul adalah masalah tauhid, masalah akidah, masalah prinsip-prinsip agama, karena disitulah seseorang akan kokoh di atas agamanya. Disitulah orang akan kokoh di atas sunnah. Di tengah-tengah banyaknya badai fitnah terjadi. Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ketika kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, bergetar hati-hati kami, kata Irbad bin Sariyah, dan kemudian berlinang air mata kami. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan wasiat perpisahan ya Rasulullah, berikan kepada kami wasiat ya Rasulullah. Perhatikan apa wasiat disampaikan oleh Nabi SAW yang membuat para sahabat menangis. Apa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah yang bergetar hati-hati mereka. Apa wasiat disampaikan oleh Nabi seakan-akan yang merupakan wasiat perpisahan. Ternyata Rasulullah tanamkan kepada mereka prinsip-prinsip agama, usul dalam sunnah ini, usul dalam Islam ini.
Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Subhanallah. Ternyata yang membuat menangis para sahabat, yang membuat bergetar hati-hati mereka ketika Rasulullah tanamkan kepada mereka akidah, ketika Rasulullah tanamkan kepada mereka prinsip-prinsip Islam ini. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun kalian budak dari budak Habasyi. Dan kalian akan melihat setelah kehidupanku perselisihan yang sangat banyak. Pegang di atas sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan berhati-hatilah kalian dari perkara bid'ah. Iya, dan bid'ah itu akan mengantarkan kepada kesesatan, dan kesesatan itu akan mengantarkan ke neraka. Ini konteks, ini pilihan yang dipilih oleh Rasulullah SAW yang menjadi usul dakwahnya beliau. Jadi ahli sunnah, wahai penuntut ilmu, peganglah di atas dakwah ini. Zaman boleh berubah, zaman boleh modern, ya perkembangan teknologi silahkan berkembang. Cuman konten dakwah ahlus sunnah, konten dakwah salafiyah tidak bisa bergeser daripada hal yang seperti ini. Karena prinsip agama inilah yang menguatkan hati kita, inilah yang mengokohkan jiwa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasul, kemudian diangkat beliau sebagai Rasulnya Allah, apa kata Allah? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahdur. Apa yang bisa mengokohkan hati Rasul? Apa yang bisa mensucikan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang mensucikan hati Rasul yaitu ketika beliau mentauhidkan Allah dan menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Prinsip lagi yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak hanya dari fase Mekah, fase Madinah. Rasulullah sudah berdakwah 23 tahun. Dari awal beliau berdakwah sampai akhir beliau berdakwah, isinya tauhid, isinya akidah, isinya tentang usul keimanan, dan para sahabat mereka sudah mencekram dengan keimanan tadi. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Yang beliau khawatirkan kubur beliau akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang beliau minta kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Dalam keadaan beliau mendidik mereka di atas tauhid, tapi inilah kekhawatiran Nabi SAW. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, seorang yang dia menghambakan dirinya kepada Allah, di antara tanda-tanda mereka, takutnya mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syirik itu bagaikan semut yang berwarna hitam yang berjalan di atas batu yang berwarna hitam di malam yang sangat gelap gulita yang terkadang itu tersembunyi bagi mereka. Apalagi antum tinggal di tempat-tempat yang seperti ini. Antum tinggal di tempat-tempat yang seperti ini, maka harus lebih takut dan khawatir kesyirikan itu bisa menghampiri kita kapan saja. Tidakkah kalian takut? Kita takut dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Sementara kita berada di lingkungan yang banyak orang berbuat syirik, kita berada dalam kondisi syirik itu tersembunyi dalam keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tidak merasa aman mereka dari kesyirikan. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang mendapatkan bimbingan dari Allah, yang mendapatkan arahan dari Allah, yang paling beliau takutkan, yang paling beliau khawatirkan terjatuhnya beliau ke dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku daripada yang namanya menyembah berhala. Khalilullah,
anak dan keturunan beliau adalah para nabi dan para rasul, tapi beliau tidak merasa aman dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang antum harus pegang, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang yang di luar negara-negara atau tempat antum tinggal, mereka ngaji tauhidnya itu mungkin seminggu sekali, antum harus setiap hari diingatkan tentang tauhid. Antum harus setiap hari diingatkan tentang bahayanya kesyirikan. Karena tidaklah seseorang merasa aman dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kecuali itu orang-orang yang merugi. Kita faham apa yang Allah khabarkan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Barang siapa yang seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah mencoba surga. Selama-lamanya dia berada dalam neraka. Kalau seandainya dia bakar 1 miliar tahun lamanya, noda kesyirikan itu tidak akan pernah hilang. Apa yang telah pernah dia lakukan tidak akan pernah hilang. Iya, karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka adalah hamba-hamba Allah, yang mereka menyadari fitnah itu bisa menghampiri mereka kapan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Apakah ada para sahabat merasa aman dengan ayat ini? Mereka langsung berkata, ya Rasulullah, tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari kezaliman ya Rasulullah. Mereka nggak sempat nunjuk si fulan, nunjuk si alat, tetapi yang mereka tunjuk adalah diri mereka sendiri. Padahal ayat itu nggak ada sama sekali membahas tentang mereka, tapi mereka merasa, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat syirik? Kemudian kata Nabi SAW, syirik dalam ayat adalah kesyirikan kepada, zulm dalam ayat adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Karena dengan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, maka akan menghilangkan amalan-amalan kalian. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thabit bin Qais. Dia mengatakan, ana alladhi kuntu arfa sauti ala sautin Nabi. Saya yang dulu yang mengangkat suara saya di atas suaranya Rasulullah. Saya telah hilang amalan-amalan saya, telah hilang keimanan saya, karena saya orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW kehilangan para sahabat ini, dan kemudian beliau mengirimkan utusan kepada Thabit bin Qais. Kemudian ketika dia bertemu dengan Thabit bin Qais, dia menceritakan, kenapa saya tidak hadir di majelis Rasul. Beliau menangis karena takutnya dengan ayat ini. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, ayat itu bukan diturunkan kepada Thabit bin Qais, bal ibnahu min ahlil jannah. Thabit bin Qais adalah penghuni surga, kata Rasul SAW. Subhanallah, ayat yang Allah nggak menyinggung nama beliau sama sekali, tapi beliau merasa ini ayat untuk saya. Demikianlah para sahabat Rasulullah yang mereka menghambakan dirinya kepada Allah, mereka selalu khawatir peringatan-peringatan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Demikian juga Rasul, apa yang Rasul sampaikan kepada para sahabat, yang paling kutakutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kalau seandainya Rasulullah tidak merasa aman syirik kecil terjatuh kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang dididik 23 tahun di atas tauhid, di atas tentang bahayanya kesyirikan, bagaimana lagi dengan kita yang mungkin pembahasannya ini pembahasan yang jarang disinggung, kalaupun mungkin sering disinggung, tauhid lagi. Tauhid lagi. Tauhid kami sudah faham, tauhid kami sudah mengerti. Mengertinya kita terhadap tauhid bukan hanya sebatas bukan sebatas teori, ini ayatnya, ini hadisnya, tetapi ada rasa takut dan khawatir pada diri kita. Itu seseorang yang sudah dianggap mengerti tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Kasyfus Syubhat, ketika beliau membahas tentang hakikat kesyirikan, dan di situ beliau menukilkan tentang ucapan orang-orang tauhid faibna. Tauhid kami sudah faham, kami sudah ngerti tentang tauhid. Kata Syekh, orang yang mengatakan tauhid kami sudah faham, ini merupakan makar syaitan yang paling terbesar yang telah mengelabuinya daripada jalan kebenaran. Diceritakan oleh beliau, setelah beliau khatam kitab tauhid, khatam dari kitab tauhid, beliau mengatakan kita akan mengulangi lagi kitab tauhid ini.
ngulang lagi. Kemudian kata mereka, ya Syekh, kami tauhid sudah paham ya Syekh. Ya bahas lain lah, masa tauhid lagi. Ya, mereka tinggalnya di negeri Najd. Yang tauhid itu dipelajari, didakwahkan di masjid-masjid, di mimbar-mimbar Jumat, di sekolah-sekolah, kurikulumnya tauhid, lingkungannya tauhid. Ya, nah sementara kita berada di tempat-tempat yang seperti ini. Ya, kita berada di tempat-tempat yang seperti ini. Maka orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama menjadikan tauhid ini sebagai syirik dianggap sebagai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kekhawatiran kita dalam bab ini harus lebih, para hadirin dan hadirat. Kemudian kata Syekh, saya ingin melihat kalian ini paham nggak sebenarnya dengan tauhid. Saya ingin lihat. Kemudian Syekh mendatangi mereka dan mengkhabarkan ada seorang anak yang dia berzina dengan ibunya sendiri. Akhirnya teriak mereka, kok bisa ada seorang anak yang berzina dengan ibunya sendiri? Ini nggak masuk akal, ini nggak logis, ini perbuatan yang paling keji, ini perbuatan yang paling zalim. Kemudian setelah beberapa hari Syekh menghampiri mereka dan mengkhabarkan kepada mereka ada seseorang yang dia menyembelih untuk selain Allah. Reaksinya mereka itu biasa. Reaksi mereka apa? Biasa. Tidak seperti reaksi mereka mendengar ada seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Kata Syekh, kalian belum paham dengan tauhid. Kalian belum paham dengan tauhid. Kalau seandainya kalian paham kepada tauhid, seharusnya reaksi Anda, kalian yang pertama itu kalian ucapkan pada perbuatan yang kedua tadi. Karena seseorang ketika dia berzina dengan ibunya, selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, dia berada di bawah tata masyiatillah. Bisa saja Allah adabi atau bisa saja Allah mengampuni. Walaupun dia adab, dia akan kembali ke dalam surga. Tapi seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, kalau seandainya dia dibakar 1 juta tahun dalam nerakanya Allah, tidak akan hilang noda kesyirikan tersebut. Saya ingin tanya kepada antum sini, para hadirin dan hadirat. Ya, perkara-perkara kesyirikan yang kita lihat setiap hari itu antum anggap biasa atau antum anggap ini sesuatu yang mengerikan? Anggap biasa atau antum anggap sebuah yang mengerikan? Kalau kita menganggap ini sesuatu yang biasa, maka ini sangat berbahaya dengan keyakinan kita, sangat berbahaya dengan akidah kita. Rasulullah seperti disebutkan tadi, ketika ada sahabat berkata, ya Rasulullah ij'al lana dzatal anwab, beliau berteriak dan beliau berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya apa yang kalian ucapkan itu persis seperti yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa kepada Musa. Demikian juga datang seorang badui kepada Rasulullah, dan badui itu menceritakan, ya Rasulullah, telah datang kekeringan ya Rasulullah. Ya, dan mintalah kepada Allah dan Allah turunkan kepada kami hujan, dan dengan ya engkau ya Rasulullah kami meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kalimat yang diucapkan oleh badui tadi yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Rasulullah marah, wayhak, celaka engkau kata Rasulullah. Bagaimana kemudian engkau memposisikan Allah Subhanahu wa taala di posisi yang sepantasnya engkau jadikan Allah Rabbul Alamin? Mana benar Rasulullah SAW ketika mereka memposisikan Allah bukan pada posisinya. Ini adalah sesuatu hal, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, harus ada rasa takut. Karena demikianlah penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih hati manusia itu cepat sekali terjadi perubahan, cepat sekali. Setelah Rasulullah SAW meninggal, yang menjadi khalifah itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq itu tidak lama menjadi khalifah. Ya, dan kemudian setelahnya Umar bin Khattab. Belum jauh daripada zaman kenabian, belum jauh daripada zaman kerasulan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada sebuah pohon, yang pohon ini dijadikan oleh Allah, pohon ini diceritakan oleh dalam Al-Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyunaka tahta syajarah, dan Allah telah meridho kepada kaum mukminin ketika kalian mau dibaiat di sebuah pohon. Rasulullah pernah membaiat sahabatnya di baiatur ridwan.
Kemudian orang-orang yang pada waktu itu berislam, mereka belum melihat wajah Rasulullah, ya, telah banyak negeri-negeri dimerdekakan. Kemudian hati mereka berkata, ini pohon punya keistimewaan, ini pohon punya kekhususan. Mulai mereka beritikaf di situ, mulai mereka sholat di situ, ya, mulai ada keyakinan yang tidak pantas untuk mereka berkeyakinan. Perhatikan teman-teman semuanya, pemimpinnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masih hidup Utsman bin Affan, masih hidup Ali bin Abi Thalib, masih hidup Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabat Rasulullah, masih banyak sekali tauhid tegak di situ. Ya, pengingkaran kepada kesyirikan juga tegak di situ. Iya, dan tidak ada unsur, tidak ada perkara-perkara syirik yang dilegalkan. Tapi subhanallah, untuk melihat bagaimana perubahan hati manusia begitu cepat sekali. Cepat sekali perubahan hati manusia. Dan kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menebang pohon itu sampai ke akar-akarnya untuk menjaga hati manusia agar mereka selalu terpaut kepada Allah Rabbul Alamin. Yang namanya syubhat, para hadirin, ya, bisa saja itu kita anggap sebuah kebatilan, kita anggap sebuah penyimpangan, kita anggap sebuah penyelewengan. Akan tetapi ketika itu jarang disinggung, jarang dibahas, sesuatu yang kita yakini itu sebuah kesesatan, terkadang itu bisa berubah menjadi sebuah kebenaran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, dari Yahud wa Ya'uq wa Nasr, orang-orang saleh yang hidup di zaman tersebut, yang kemudian setelah mereka meninggal, mereka membuat gambar-gambar orang saleh tadi dengan maksud dan tujuan untuk memotivasi mereka bersemangat untuk beribadah, memotivasi mereka untuk bersemangat berbuat kebajikan. Itu tujuannya mereka. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Syaitan membisiki mereka bahwasanya dulu nenek moyang kalian menyembah ini pada Allah, kemudian disembahlah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, kata Syekh Muhammad At-Tamimi, sesuatu yang itu jarang dibahas, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikan. Sesuatu yang dia yakini itu sebagai kebatilan, yang suatu saat ketika datang syubhat, itu akan dianggap sebagai apa? Sebuah kebenaran. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan, Al-Quran itu nggak bisa kita jadikan sebagai landasan hukum, orang akan tahu kalau inilah ucapan yang batil, ucapan yang keliru, ucapan yang menyesatkan. Mungkin ada demo berjerit-jerit, kan begitu kan? Ini adalah orang melecehkan Al-Quran, melecehkan kitab suci. Semua muslimin mungkin akan bergerak, ya, mengingkari ucapan orang yang batil ini. Tapi terkadang dia tidak menggunakan bahasa ini. Dia akan berkata Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat agung, Al-Quran inilah mukjizat yang sangat mulia, dia inilah sangat sakral bagi seorang muslim. Karena dia sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat mulia, maka jangan coba-coba untuk kita memahami Al-Quran sampai ada 13 ilmu yang harus kita kuasai, baru boleh kamu menggunakan Al-Quran. Kalau kamu tidak punya ilmu 13 ini, jangan coba-coba sentuh Al-Quran, jangan coba-coba ambil dalil dari Al-Quran. Nah, ilmu 13 yang mereka sebutkan itu tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, tidak ada pada Utsman, tidak ada pada Ali. Tapi orang percaya nggak? Ini orang yang memuliakan Al-Quran, ini orang yang mengagungkan Al-Quran, ya, ini orang yang dia sangat menjadikan Al-Quran sesuatu yang sangat spesial. Kan begitu? Padahal tujuannya sama nggak? Tujuannya sama dengan yang pertama, untuk yang meninggalkan Al-Quran. Kan itu tujuannya kan? Cuman yang kedua mereka datang dari syubhat, ya, dibungkus dengan bungkusan yang indah, ya, sehingga mereka akan mengambil kesimpulan ciri-ciri orang-orang yang sesat itu adalah ketika dia menyampaikan kajian sering bawa ayat-ayat Al-Quran. Tapi kajian yang benar adalah pengajian yang jarang disebut Al-Quran, karena mereka sangat memuliakan Al-Quran. Akhirnya yang dibawa apa? Cerita-cerita khurafat, ya, cerita-cerita
yang orang baru belajar tauhid satu hari faham ini ucapannya batil. Saya belajar dengan Allah langsung, malaikat bisa saya atur, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai apa? Sebuah kebenaran. Untuk lihat bagaimana syaitan mendatangi manusia dari sisi syubhat tadi. Nah, itu bisa saja kita anggap sebuah kebatilan para hadirin. Namun kalau seandainya kita jarang bahas masalah tauhid, kita jarang bahas masalah tentang hakikat kesyirikan, sesuatu yang hari ini kita yakini sebagai kebenaran bisa kita yakini sebagai sebuah kebatilan. Hari ini sesuatu yang kita anggap sebagai kebatilan bisa jadi suatu saat kita anggap ini sebagai sebuah kebenaran. Karena tidak ada satupun orang bisa merasa aman dari kesesatan itu, siapapun dia. Kita dan kita semuanya tidak lebih mulia dari seorang laki-laki yang pernah hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia pernah melihat wajah Rasulullah, dia pernah melihat wajah Abu Bakar, dia pernah melihat wajah Umar, wajah Utsman, wajah Ali, dan dia pernah menghafal beberapa juz Al-Quran, dan dia pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menulis mushaf. Iya, ini sesuatu perkara yang bukan kecil, ini perkara yang besar. Sampai-sampai ada sebagian sahabat Rasulullah ketika mereka diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran, dia berkata, memindahkan gunung itu lebih ringan daripada saya, daripada apa? Mengumpulkan Al-Quran. Dan laki-laki ini dipercaya kalau Rasul SAW. Ya, kemudian akhirnya dia bergabung dengan teman-temannya, dia bergaul dengan teman-teman yang Nasrani tadi, akhirnya dia kembali murtad dari agama Allah, dan dia berkata, sesungguhnya yang aku sampaikan kepada Muhammad itu dongengan dariku, yang dibacakan kepada mereka itu Al-Quran. Subhanallah. Laki-laki ini ketika mampus, ya bumi tidak ada yang menerimanya. Kita nggak lebih mulia daripada laki-laki ini, para hadirin. Kita nggak lebih sempurna dibandingkan dia, kita nggak lebih kuat iman dibandingkan dia. Dia pernah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah sesuatu yang harus kita tanamkan pada hati kita. Terlebih antum saya ulangi kembali, tinggal di tempat-tempat yang seperti ini. Jangan sampai perkara syirik itu menjadi perkara yang sepele. Jangan sampai. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Ketika ada orang-orang mengatakan Allah itu punya anak, hampir-hampir langit itu runtuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir gunung itu hancur ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Subhanallah. Begitu besar perkara syirik ini, ya begitu mengerikan, ya perkara penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, saya tegaskan lagi, jadikan prinsip dakwah salafiyah, prinsip dakwah al-sunnati wal jamaah, prinsip dakwah Rasul, ya yang mereka suarakan adalah tauhid. Ya, isi pengajiannya adalah akidah, isi pengajiannya adalah hal-hal yang menyimpang dari akidah yang perlu untuk kita ketahui. Adapun hal-hal yang lainnya sesuatu penyempurnaan daripada keislaman kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai sesuatu yang menjadi sempurna itu menjadi sesuatu yang pondasi, sementara pondasi itu dianggap sebagai ya hal-hal yang akan menjauhkan manusia dari ya majelis, menjauhkan manusia dari sunnah. Naudzubillah. Tauhid, sunnah yang paling agung, dianggap sebagai menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah SAW, padahal ini merupakan sunnah yang paling agung. Tapi pegang baik-baik, ya pegang baik-baik, ya karena ini prinsip dakwah sunnah, ya prinsip dakwah salafiyah. Makanya para ulama kita, ya mereka tidak pernah berhenti untuk mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah. Kan begitu? Ya mungkin diantara contoh, diantara guru-guru kita, apakah guru yang kita pernah belajar, ataukah guru yang mungkin kita nggak belajar dengan mereka, tapi kita dengar dari kajiannya, kita dengar dari kita baca dari buku-bukunya. Ya beliau rahimahullah, dari awal beliau berdakwah di negeri ini sampai sebelum beliau meninggal, beberapa waktu yang lalu, apa yang isi dakwahnya beliau? Tauhid, betul nggak? Tauhid, syirik, sunnah, bidah, kan begitu, khurafat. Ini isi pengajiannya dari awal beliau berdakwah sampai sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan efek yang sangat kuat untuk si pendakwah, dan juga memberikan efek yang sangat kuat bagi
orang-orang yang merasakan keberkahan daripada dakwah ini. Beberapa waktu yang lalu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya selesai mengisi pengajian, datang seseorang kepada saya. Taib, kelihatannya orang-orang baru ikut ngaji. Dia cerita, saya tadinya berada di persimpangan, ya ngaji ke sana, ya mesti ngaji dengan orang-orang seperti itu ya. Tapi ketika dia cerita kepada saya, ketika beliau meninggal, akhirnya saya coba dengar kaset-kasetnya, ceramah-ceramah tauhid, ceramah akidah, ya, sehingga semakin menambah keyakinan saya yang tadinya saya berada di mana? Di persimpangan. Inilah yang akan memberikan manfaat kepada umat. Inilah akan memberikan efek yang lebih kepada umat ketika yang menjadi prinsip dakwah itu adalah tauhid, akidah. Bisa difahami ya? Dan kita tentunya sebagai orang-orang yang berusaha untuk melanjutkan estafet dakwah di negeri ini dengan apapun kemampuan yang kita punya. Tapi jangan dengan perkembangan A, B, C, D dan sebagainya kita sudah takut membahas tentang perkara-perkara ini. Takut nanti zamannya nggak ada. Ya takut anak Gen Z nggak seru dengan pengajian tauhid. Akhirnya carilah materi-materi supaya Gen Z senang dengan pengajian-pengajian. Ya mungkin. Ya kalau sehari dua hari boleh lah. Sekali dua kali pertemuan boleh, tapi terus berlanjut. Akhirnya nggak paham apa itu hakikat daripada dakwah salafiyah itu sendiri. Bisa dipahami para hadirin, dan saya tutup pengajian di malam hari ini. Ya, saya ingin menyebutkan sini pengaruh dari tauhid yang seseorang pelajari. Karena pembahasan tauhid, ya di terakhirnya, ataukah pembahasan akidah, itu bukan hanya sekedar tekstual yang tertulis dalam buku-buku, yang dihafal ayat-ayatnya, kemudian dihafal hadis-hadisnya, kemudian dihafal ucapan para ulama, kemudian ditutup. Tidak. Ilmu akidah, ilmu tauhid itu memberikan efek pada kehidupan seseorang. Ya, memberikan efek dalam kehidupan seseorang. Dia yakin bahwasanya Allah lah yang akan selalu memberikan bantuan kepadanya. Di tengah-tengah hal yang paling sempit dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabi Musa dengan Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Dan apa? Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam beliau lari dengan Fir'aun, dengan kaumnya, yang disebutkan oleh para ulama tafsir, kaumnya itu dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua atau nenek-nenek sudah tua dan anak kecil, bukan pasukan perang. Nah kemudian Fir'aun mengejar mereka. Dalam cerita Israiliyat disebutkan bahwasanya Fir'aun itu membawa 1.600.000 orang mengejar Musa dan kaumnya. Tapi di cerita Israiliyat, seperti yang kita ketahui tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan. Tetapi disebutkan dalam Al-Quran itu Fir'aun mendatangkan pasukan yang kuat. Nah ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya lemah-lemah tadi berada di tengah lautan, berada di pinggir lautan, dan keduanya sudah saling berhadapan, itu Fir'aun sudah dekat dengan mereka. Ya, dan kemudian kaum Nabi Musa berkata, wahai Nabi Musa, mereka akan mendapatkan kita, mereka akan menemukan kita. Apa kata Nabi Musa alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Ya, bahwasanya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada saya karena Allah Subhanahu wa taala selalu membela saya. Allah selalu akan menolong saya. Walaupun secara akal dan logika ini di depannya laut, jumlah mereka sangat banyak. Ini secara logika nggak masuk akal. Nggak logis. Tapi subhanallah, ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukul laut itu dengan tongkat beliau, disitulah beliau memukul tongkat tadi dengan laut, kemudian terbelah seperti gunung dan kemudian mereka mengaku situ. Ya, yang ini saya cerita, yang ini saya sampaikan di sini pertama keyakinan seorang mukmin kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nggak pernah khawatir dia. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam gua, dalam bukit Thur, beliau dengan Abu Bakar Siddiq yang fisiknya itu sangat kurus, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan musyrikin sudah sangat marah. Ya, dan kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kita ke bawah saja ya Rasulullah, niscaya mereka akan mendapatkan gitu di sini. Apa yang disampaikan oleh Nabi persis seperti apa yang disampaikan oleh
Abu Bakar Siddiq oleh Musa alaihissalam, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dalam keadaan belum jelas ini pertolongannya dari mana datang. Tetapi demikianlah orang-orang yang beriman, dia tidak pernah mengukur itu dengan akalnya, tidak pernah mengukur itu dengan logikanya, tidak pernah mengukur itu dengan matematika, tapi dia mengukur itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang mereka jujur dengan keimanannya. Mereka nggak pernah bersuudzon kepada Allah. Ya, saya tutup dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, pengaruh tauhid itu sangat berbekas dalam kehidupan seorang mukmin. Nabi Yakub alaihissalam, masalah belum selesai. Anak kesayangan beliau Nabi Yusuf alaihissalam itu hilang. Sampai-sampai mata beliau memutih karena beliau selalu memikirkan putra beliau. Ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu rasa sedihku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan beliau dalam penjara waktu yang sangat lama. Lama sekali. Ya, bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dalam waktu yang lama. Iya. Setelah singkat cerita, saudara-saudara Nabi Yusuf ketemu Nabi Yusuf dan mereka nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Dan kemudian Nabi Yusuf tahu itulah saudaranya. Dia akhirnya salah seorang daripada adiknya itu ditangkap oleh Nabi, diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan kemudian mereka pulang bertemu dengan bapak mereka. Mereka menceritakan bahwasanya saudara kami sudah ditangkap. Apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam yang diuji oleh Allah bertahun-tahun lamanya, dalam waktu yang sangat lama, satu anaknya belum ketemu, sudah hilang yang kedua. Beliau berkata kepada anaknya, wahai anak-anakku, carilah saudara kalian Yusuf dan saudaranya. Dan kemudian beliau berkata, ya, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa yang berputus asa rahmat Allah adalah orang-orang yang merugi, diuji bertahun-tahun lamanya, tapi nggak pernah suudzon kepada Allah, nggak pernah berprasangka jelek kepada Allah. Sementara kita baru diuji sebulan, baru diuji 2 bulan, kita anggaplah diuji 1 tahun. Sudah berdoa, sudah meminta, sudah berusaha, tapi Allah tidak mengijabahi doa saya. Akhirnya kita meninggalkan doa. Akhirnya kita bersuudzon kepada Allah, apa salah saya? Saya sudah sholat, saya sudah berpuasa, saya sudah berhijrah, saya sudah istiqamah. Kenapa sudah 1 tahun saya berdoa tapi belum diijabahi doa oleh Allah Rabbul Alamin? Subhanallah. Ayat ini menunjukkan tidak adanya keikhlasan. Ini menunjukkan tidak ada efek dari tauhid yang kita pelajari. Ya, karena ibadah yang kita lakukan ternyata tujuannya untuk mendapatkan dunia. Buktinya saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah istiqamah, kalau saya diuji. Jadi kamu berpikir dengan sholatnya kamu, dengan ibadahnya kamu, kemudian kamu gak dapat ujian, kamu ingin selalu hidup dalam keadaan tidak pernah ada dapat musibah. Kalian Anda. Justru ketika Anda istiqomah, disitulah Allah menguji Anda. Ketika Anda mulai untuk belajar agama, disitulah Allah mencoba kita. Iya, dilihat kejujuran kita bagaimana. Jujur nggak kita dengan Allah? Percaya kita nggak dengan Allah? Husnudzon kita nggak dengan Allah? Ya, ini adalah ibrah yang paling terbesar dari efek tauhid yang dipelajari oleh seseorang. Tidak pernah sedikit pun suudzon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub anaknya sudah diketemukan, udah pernah sukses, kemudian hilang satu, kan wajar kan? Beliau mengatakan ucapan seperti tadi, subhanallah. Beliau mengucapkan kalimat seperti yang saya sebutkan tadi dalam keadaan anak yang pertama belum beliau ketemukan, sudah hilang yang lain lagi. Tapi ini buah dari ketauhidan, buah akidah yang dipelajari oleh seseorang. Ketika dia mendapatkan ujian, dia tetap menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjadi hamba-hamba Allah, yang menjadi hamba-hamba Allah, apakah ketika kita mendapatkan nikmat ataukah ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan mungkin daripada waktu yang tersisa 5 menit, ya kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada, saya tutup. Tapi subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.